Record ya, ada. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan. Yang pertama ada Mutia Hutasud dengan NIM 201402029. Dan yang kedua Goklas dan Rasitio, saya sendiri, dengan NIM 201402102. Maria Angel dengan NIM 201402104. Dan yang terakhir ada Markus Maulai dengan NIM 20140202114. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pertama dari mata kuliah IT-Preneurship. Lanjut. Dalam presentasi ini kami mengambil yang pertama tokoh dunia yaitu Larry Page. Dan untuk perusahaan kami mengambil contoh Microsoft. Dan yang ketiga startup kami mengambil contoh Tokopedia. Dan yang keempat penutup ada kesimpulan. Lanjut. Slide ini akan dijelaskan oleh Maria. Kepada Maria, saya persilahkan. Yang pertama, Larry Page. Larry Page adalah salah satu tokoh di dunia teknologi informasi yang telah memberi kontribusi besar bagi perkembangan sistem informasi. Latar belakang. Larry Page merupakan penemu mesin pencari Google bersama Sergey Brin. Larry Page lahir pada 26 Maret 1973. Larry Page dilahirkan di Lansing, Michigan. Ayahnya, Carl Page, dan ibunya, Gloria, adalah seorang Yahudi dan profesor di bidang computer science di Universitas Negeri Michigan. Larry Page memiliki kakak laki-laki bernama Carl Jr. dan adik perempuan bernama Beverly. Orang tua mereka bercerai saat Larry berusia 8 tahun. Saat Larry masih kecil, keluarganya sudah memiliki komputer. Komputer pertama keluarga Larry mereka dapatkan pada tahun 1978. Berikut juga ada foto Sergey Brin, yaitu seorang pengusaha yang turut berperan penting dalam mengembangkan mesin pencari Google bersama Larry Page. Pendidikan Larry Page. Larry Page bersekolah di sekolah dasar dengan metode Montessori, yaitu metode pendidikan yang berbasis pada aktivitas mandiri, pembelajaran langsung, dan permainan kolaboratif. Di rumah, pengaruh kedua orang tuanya dan ketersediaan komputer membuatnya tertarik menekuni bidang komputer. Saat menduduki bangku sekolah dasar, Larry menjadi anak pertama di sekolahnya yang menulis makalah menggunakan perangkat pengolah kata. Selain menekuni komputer, Larry juga senang membaca majalah populer, sains, dan jurnal-jurnal lain di rumahnya. Kontribusi yang diberikan. Larry Page bersama Sergey Brin menciptakan PageRank, yaitu algoritma peringkat pencarian untuk Google. Keduanya menerima Marconi Prize pada 2004. Saat ini, Google membuat ratusan produk yang digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia, mulai dari mesin pencari Google, YouTube, Gmail, hingga sistem Android. Tantangan dan solusi. Larry bertemu Sergey Brin saat bersekolah di Stanford University. Mereka membangun mesin pencari yang menggunakan tautan untuk menentukan pentingnya halaman individual di World Wide Web. Mesin pencari tersebut dinamakan Backrub. Setelah berdiskusi, nama Backrub diubah menjadi Google yang terinspirasi dari kata Google yang merujuk pada bilangan setara dengan 10 dipangkatkan 100. Situs web google.com diregistrasikan ke dalam World Wide Web pada 1997. Selama beberapa tahun ke depan, Google menarik perhatian sivitas akademika dan investor. Pada 2 Oktober 2015, Google mengalami restrukturisasi sehingga Alphabet Inc. didirikan untuk menjadi perusahaan induk Google dan beberapa mantan anak perusahaan Google. Yang kedua ada Microsoft Corp. Microsoft Corp merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia teknologi informasi. Informasi tentang Microsoft. Yang pertama ada latar belakang. Lanjut ke latar belakang.
Microsoft Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat, yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung beragam produk dan jasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia menurut pendapatannya. Microsoft juga merupakan salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Maria. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh Saudara Marco. Untuk Saudara Marco, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu adalah kontribusi yang diberikan. Beberapa kontribusi yang diberikan. Yang pertama yaitu Windows dan Office. Microsoft mengumumkan peluncuran versi OS garis miring 2-nya untuk produsen peralatan asli atau OEM pada tanggal 2 April 1997. Yang kedua yaitu ada Internet dan era 32 bit. Microsoft menunjuk perusahaan seperti AOL Time Warner untuk melindungi diri. Setelah Internet Idle Web Memo, Bill Gates internal tanggal 26 Mei 1995. Microsoft mulai mendesain ulang penawarannya dan memperluas produk ini ke dalam jam komputer dan World Wide Web. Next slide. Yang keempat ada Windows Vista. Windows Vista ini dirilis pada Januari 2007 dan versi berikutnya dari Windows yaitu Windows Vista berfokus pada fitur keamanan dan antarmuka pengguna baru yang dijuluki Aero. Yang kelima ada Windows dan Windows Live Division. Pada Windows ini, divisi klien menghasilkan garis sistem operasi Windows seperti Windows 7. Divisi ini juga memproduksi keluarga produk dan jasa dari Windows Live. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada Microsoft Business Division. Ini merupakan divisi bisnis Microsoft yang memproduksi Microsoft Office, termasuk Microsoft Office 2010, yang merupakan garis Microsoft perangkat lunak untuk perkantoran. Yang keenam yaitu ada Entertainment dan Device Division, merupakan hiburan dan divisi device yang menghasilkan sistem operasi Windows CE untuk embedded system dan Windows Phone untuk telepon cerdas. Selanjutnya, itu tantangan dan solusi. Tantangan dan yang dihadapi dan solusi yang diberikan oleh perusahaan Microsoft yaitu lanjut. Yang pertama yaitu ada kultur organisasi. Kultur organisasi. Banyak orang yang beranggapan kalau upaya transformasi digital selesai kalau perusahaan sudah menggunakan berbagai tool serta perangkat teknologi yang mutakhir. Namun, pada kenyataannya, transformasi digital tidak sekedar penggunaan teknologi canggih. Ada juga yang perlu mempertimbangkan kemampuan organisasi secara menyeluruh dalam beradaptasi dengan perubahan yang ada. Tanpa diimbangi proses adaptasi tersebut, digitalisasi bisnis tidak akan memberi dampak yang maksimal. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu melakukan komunikasi secara efektif, mendorong para pekerja dan stakeholder untuk mulai membiasakan diri dengan teknologi, tool, serta hal-hal yang berkaitan dengan digital. Dengan begitu, fase transformasi bisa berjalan dengan lebih lancar. Yang kedua yaitu keterbatasan SDM. Problem kedua yang menjadi hambatan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Riset dari Capgemini menyebutkan kalau 77% perusahaan mengaku tak mempunyai tenaga ahli yang
mampu membantu mereka dalam memperlancar proses digitalisasi bisnis. Permasalahan ini bisa Anda selesaikan dengan melakukan perekrutan relawan atau karyawan baru secara terencana di waktu bersamaan. Memanfaatkan pula platform cloud service yang dapat mengurangi beban kerja pada karyawan di bagian IT. Selanjutnya, yang ketiga itu minimnya biaya. Banyak perusahaan yang enggan memulai bisnis digitalisasi bisnis karena menganggap putusan ini bakal memakan biaya yang besar. Situasinya diparah ketika perusahaan tidak mempunyai arah rencana yang jelas dalam upaya transformasi digital tersebut. Untuk permasalahan yang satu ini, Anda perlu melibatkan setiap departemen dalam proses perencanaan, menetapkan anggaran yang fleksibel karena akan ada banyak problem yang muncul seiring dengan implementasi teknologi baru dan memilih untuk melakukan digitalisasi secara bertahap. Yang keempat yaitu keamanan digital. Soft Serve menyebutkan bahwa 55% perusahaan menganggap kalau tantangan besar dalam digitalisasi bisnis adalah keamanan. Hal ini cukup lumrah mengingat banyaknya ancaman kejahatan cyber yang terus bermunculan. Kabar baiknya, problem ini bisa Anda minimalkan dengan memanfaatkan cloud service yang mempunyai tingkat keamanan tinggi seperti Microsoft Azure. Yang kelima yaitu manajemen data. Tantangan terakhir yang dihadapi oleh para bisnis dalam digitalisasi yang berkaitan dengan manajemen data. Efektivitas transformasi digital bergantung pada upaya melakukan pengumpulan data, penyimpanan, serta eksploitasi banyak data secara efektif dan efisien. Problem ini akan ditangani dengan praktis menggunakan berbagai fitur cloud service. Dan di sini hanya bisa menggunakan layanan berbasis awan. Namun ada banyak fitur lain yang membantu dalam memudahkan pengolahan data. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu produk-produk yang dihasilkan. Microsoft telah mengembangkan banyak produk serta berbagai macam, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak komputer, komputer pribadi, elektronik konsumen, hingga lain-lainnya yang masih terkait dengan komputer. Berikut ini terdapat beberapa jenis produk Microsoft. Terdiri dari yang pertama, Windows Client, itu bagian mengelola klien, server, dan sistem operasi yang bernama Microsoft Windows. Yang kedua, Information Worker, itu yang mengelola produk software perkantoran. Yang ketiga, Microsoft Business Solution, yang bertugas mengelola jasa bisnis dan aplikasi proses. Yang keempat, ada Server dan Tools, yaitu yang berfungsi mengelola perangkat pengembangan dan server-server yang terintegrasi. Yang kelima, ada Mobile dan Embedded Device, yang berfungsi mengelola laptop dan jasa telepon MSN, atau mengelola jasa berbasis web. Yang ketujuh, ada Home and Entertainment, yang berfungsi mengelola hardware dan software konsumen. Yang kedelapan, ada pula Unit Business Macintosh, yang menjadikan Microsoft pengembang software Macintosh terbesar di luar Apple sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mutia. 3. Tokopedia, salah satu startup yang bergerak di bidang teknologi informasi yang sedang berkembang dan telah memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia sistem informasi. Latar belakang. PT Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik. Didirikan pada tahun 2009, Tokopedia sebagai perusahaan teknologi bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital dengan menghubungkan para penjual dengan konsumen di Indonesia. Perlu sebuah solusi untuk menyediakan produk yang bisa dijangkau oleh siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Sebuah solusi di mana masyarakat kota kecil tidak harus pergi ke kota besar hanya untuk membeli barang yang tidak tersedia di pasar lokal. Layanan marketplace Tokopedia mencoba mengatasi kesenjangan ini dengan membangun jembatan antara penjual dan pembeli. Sejak pertama kali berdiri,
Tokopedia berhasil menghubungkan jutaan pengguna aktif lewat berbagai layanan dan produk, serta membantu jutaan penjual di seluruh Indonesia untuk mengembangkan usaha mereka secara daring. Berikut di bawah ini adalah pendiri Tokopedia, William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. William dan Alva menemukan solusinya tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2009. William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison meluncurkan Tokopedia dengan pemerataan ekonomi digital sebagai misi utama. Kontribusi yang diberikan. 1. Memberikan dampak ekonomi digital secara merata di Indonesia. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, tetapi dari Sabang sampai Merauke. 2. Diprediksi berkontribusi 1,5% pada perekonomian Indonesia tahun 2019. Untuk dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2018, Tokopedia telah berkontribusi sebesar 58.000 triliun yang diprediksi akan meningkat menjadi 170 triliun di 2019 menurut riset LPEM FEB UI. Kontribusi ekonomi langsung dari Tokopedia ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, namun juga berkontribusi besar dalam menggerakkan perekonomian daerah, seperti halnya di Sulawesi Utara, Aceh, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Bali. 3. Penjual aktif Tokopedia dapat menciptakan 1,136 juta lapangan kerja merata. Pengaruh Tokopedia terhadap perekonomian Indonesia tak lepas dari jumlah lapangan kerja yang berhasil diciptakan. 4. Memberikan wadah untuk memperluas pasar promosi bagi UMKM dan usaha kecil-kecilan lainnya. 5. Menjembatani kepedulian sosial dari masyarakat yang ingin memberikan bantuan dan yang membutuhkan bantuan melalui layanan yang diberikan di dalam Tokopedia, seperti fitur donasi dan zakat. 6. Memfokuskan inisiatif sosial untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang membutuhkan, yaitu pendidikan dan teknologi, mengedukasi masyarakat tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan kehidupan, pemberdayaan perempuan, mengembangkan kapasitas kelompok perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif, pemberdayaan kelompok difabel, memungkinkan penyandang disabilitas agar lebih mandiri secara sosial dan ekonomi. Tantangan yang dihadapi. 1. Kesulitan mencari modal. Berbekal dengan tekad kuat, William menceritakan seluruh idenya kepada atasan di mana tempat ia bekerja. Harapannya agar bisa diberi bantuan berupa modal untuk merealisasikan mimpinya. Namun karena latar belakang yang dirasa belum cukup pas, sejumlah orang banyak yang meragukan kesuksesan William, apalagi untuk memberikan suatu modal. Tapi penolakan tersebut tidak membuatnya berhenti. William terus mencari alternatif dan juga coba meyakinkan sejumlah orang agar mau memberinya bantuan modal. 2. Sulit mencari karyawan. Awal mula merintis, William membuka booth di acara job fair kampusnya. Dalam 2 hari, tidak ada yang mendaftar. William mengaku kesulitan. Tokopedia diawali hanya dengan 2 karyawan saat pertama kali launching pada 17 Agustus 2009. Kemudian di tahun berikutnya bertambah menjadi 4 orang, yakni engineer dan customer care. Kemudian di tahun berikutnya menjadi 8 orang dan terus bermutasi 2 kali lipat hingga hari ini mencapai 5.000 orang karyawan. 3. Terjadi kebocoran data pengguna. Pada awal Mei 2020, Tokopedia dihantam kebocoran data 15 juta akunnya. Akun yang membocorkan juga menginfokan memiliki dan akan menjual 91 juta data pengguna Tokopedia. Data yang sebelumnya diperjualbelikan seharga $5.000 atau sekitar 70 juta itu kini bisa didownload secara bebas. Dalam keterangan resmi, manajemen Tokopedia mengakui ada upaya pencurian data pengguna. Namun, Tokopedia memastikan informasi penting pengguna seperti password tetap berhasil terlindungi. Tokopedia memastikan tidak ada kebocoran data pembayaran. 4. Pemecatan puluhan karyawan. Tokopedia dilaporkan telah memecat sejumlah karyawan yang diduga melakukan kecurangan. Para karyawan yang diberhentikan ini diduga karena melakukan kecurangan saat kampanye flash sale saat peringatan hari ulang tahun ke-9 Tokopedia. Tindak kecurangan ini sangat merugikan konsumen, karena pembeli tidak dapat membeli barang murah yang dijual pada kampanye flash sale secara adil. Berdasarkan laporan, jumlah karyawan yang cepat
dipecat mencapai angka puluhan termasuk karyawan senior di Tokopedia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Maria. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Solusi yang diberikan. Next slide. Inovasi toko cabang. Layanan terintegrasi mulai dari penyimpanan, pengepakan, hingga pengiriman barang melalui berbagai mitra logistik atau biasa dikenal sebagai layanan fulfillment yang bertujuan menghapus hambatan operasional penjual dalam urusan logistik dan pemenuhan pemesanan. Kemudian brand ambassador. Tokopedia menggait BTS sebagai brand ambassador mereka yang diharapkan dapat membuat produk-produk Indonesia terkenal secara global. Di industri sangat berpengaruh banyak pihak yang menggait untuk keuntungan. Menjadi toko serba ada, meningkatkan akses para penjual ke barang, dagangan, dan bisnis konsumen yang lebih luas, membantu mereka untuk menjangkau seluruh Indonesia. Dari sisi pembeli, sekarang saya bisa mendapatkan barang dari Kalimantan yang sebelumnya jelas sulit untuk diakses. Next slide. Kampanye Tokopedia. Kampanye Tokopedia menyesuaikan dengan tahapan digitalisasi dan pemerataan ekonomi nasional. Contoh kampanye seperti tahun 2018 dengan tagar mulai aja dulu. Kampanye ketiga paling menggebrak. Terlihat bagaimana Tokopedia menjadi lebih santai dalam berbahasa sehingga terindikasi bahwa Tokopedia mulai berfokus ke kaula muda sebagai target market mereka. GoTo. GoTo adalah perusahaan Indonesia hasil merger atau gabungan dari startup besar Gojek dan Tokopedia. Keduanya resmi bergabung dan mengumumkannya ke khalayak ramai pada 17 Mei 2027 di Jakarta. Kelahiran GoTo juga bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi para driver dan penjual serta mitra merchant. Pasalnya, para driver tersebut berpeluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak dari hasil pengiriman pesanan pengguna toko. Produk-produk yang dihasilkan. Yang pertama ada Tokopedia Play. Jika pengguna terintegrasi dengan aplikasi Tokopedia, pengguna bisa menikmati pengalaman berbelanja langsung atau live shopping yang juga menghibur melalui Tokopedia Play. Yang kedua ada Toko Member. Toko Member merupakan program loyalitas Tokopedia yang memungkinkan pengguna memperoleh berbagai nilai tambah yang ditawarkan berbagai mitra official store Tokopedia. Manfaat tersebut termasuk kupon cashback, bebas ongkir, dan lainnya. Yang ketiga ada fitur filter. Dengan fitur filter, pembeli bisa mencari produk sesuai dengan kriteria yang diinginkan, seperti memilih area lokasi penjualan yang terdekat, mengatur batas minimum dan maksimum harga sesuai anggaran pembeli, dan filter lainnya cashback, toko gratis ongkir, dan lain-lain. Pulsa dan bayar tagihan. Tersedia berbagai macam metode pembelian pulsa dan pembayaran tagihan sehingga mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi tersebut. Begitupun dengan Anda sebagai penjual. Kelima, COD. Cash on delivery dari Tokopedia adalah fitur yang memudahkan Anda sebagai penjual maupun pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tanpa harus membayar via uang digital, melainkan membayar langsung ketika produk datang ke tempat isi pembeli. Yang keenam ada rewards. Status member pengguna Tokopedia yang diperoleh melalui transaksi. Semakin sering pengguna bertransaksi atau semakin tinggi transaksi pengguna, maka semakin tinggi status membership yang diperoleh.
Next slide. Pay later. Metode pembayaran pada Tokopedia yang menawarkan angsuran tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Sistem pay later pada Tokopedia bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti Kredivo, Indodana, Home Credit, BRI Ceria, dan GoPayLater. Selanjutnya ada top points. Pembeli yang beruntung akan mendapatkan poin dari Tokopedia melalui fitur top point. Nantinya poin tersebut dapat ditukarkan menjadi voucher belanja. Misalnya voucher diskon 20% untuk semua jenis produk yang tersedia di Tokopedia. Selanjutnya Tokopedia Care. Layanan yang diberikan oleh Tokopedia yang merupakan fitur yang memberikan segala informasi yang di mana pelanggan dapat menemukan solusi atas kendala yang dihadapi oleh pelanggan. Penutup. Kesimpulan dari semua resume yang kami berikan adalah perkembangan teknologi di era saat ini sangat pesat dan juga mempengaruhi berbagai sektor. Seperti Microsoft, pendominasi pasar sistem operasi dan perangkat lunak di dunia telah menghasilkan berbagai produk, salah satunya adalah Office, yang telah membantu dan telah digunakan jutaan orang di dunia. Begitu juga dengan Tokopedia, salah satu e-commerce startup terpopuler di Indonesia, berkembang dan telah memberikan sejumlah kontribusi dan keuntungan yang memudahkan berbagai pengguna yang dapat dilakukan secara online, seperti jual beli berbagai produk dan lain-lain. Terima kasih. Sekian hasil dari presentasi kelompok 13. Jika ada tutur kata dan juga kesalahan pengucapan, kami mohon maaf.